menjadi standar. Semua hal yang bahkan tidak bisa kita ketahui, kita asuransikan pada artificial intelligence, itu metodologi. Tetapi masalahnya, yang kita asuransikan itu demi apa? Itu namanya pertanyaan value, pertanyaan etis, pertanyaan filosofi. Jadi Great Institute ini betul memulai dengan satu posisi ideologis. Dan ini yang memungkinkan kita percaya bahwa himpunan antara peneliti dan aktivis itulah politik ideologis. Yang saya tahu, saya kenal Syekh Ganda dari zaman Orde Baru, kerjanya adalah bakar motor polisi, gebukin brimob. Tiba-tiba dia jadi dokter dan berupaya membuktikan bahwa kedokterannya itu ijazahnya asli. Karena itu yang kita soft launchingkan hari ini bukan institusinya, tapi intuisi yang bekerja di dalam institusi. Apa itu intuisi? Dalam bahasa Latin intuisi itu artinya desire untuk memperoleh harapan, the politics of hope. Intuisi saja bisa bekerja kalau kita tahu arah ideologis yang tidak kita tempuh. Apakah betul Prabowo akan menempuh arah ideologis yang disebut sosialistik? Kita tahu bahwa Pak Prabowo menjajarkan semua proyeknya secara populis, dan mungkin beliau tidak peduli dengan kritik, karena bagi dia rakyat harus tahu lebih dahulu bahwa paradigma pembangunannya berbeda dengan paradigma presiden sebelumnya. Itu yang kita sebut sebagai konteks ideologinya. Belakangan kita akan hitung semua ambisi ideologi akan dibatasi oleh APBN. Itu rumusnya. Jadi itu pentingnya Great Institute menghitung apa konsekuensi APBN terhadap upaya untuk mempercepat populisme kebijakan. Itu saya kira apa yang harus dihitung. Kita tahu bahwa bayangkan misalnya dalam modal yang paling kecil Bekasi kemarin tersedia 2.000 lapangan kerja yang datang 25.000 orang. Di belakangnya ada problem ideologi pasti. Jadi ini kesempatan yang bagus bagi Great Institute untuk mendefinisikan kembali apa sebetulnya yang kita inginkan dari kebijakan yang mengarahkan hidup kita berbeda dengan rejim sebelumnya. Dan dunia hari ini saya kira juga ada dalam kondisi yang sama. Orang pindah dari mengeluhkan growth pergi pada degrowth, mengeluhkan akumulasi pergi pada operasi. Seluruh dunia begitu. Kalau kita ikuti perjalanan kapitalisme dunia itu setiap tahun Sri Mulyani ada di Davos, ikut dalam konferensi untuk memastikan arah kapitalisme dunia dipimpin oleh orang yang namanya Klaus Schwab yang mendirikan World Economic Forum itu di Davos dari tahun 50. Terakhir pendiri kapitalisme ini bilang kita akan gagal menghasilkan keadilan kalau kita terus bertumbuh pada growth. Sebenarnya tidak berubah. Ada satu buku yang bagus tuh, The Economics Doesn't Lie. Economics does. Ilmu ekonomi tidak akan berbohong karena itu metodologi. Tapi ekonom akan berbohong karena ada kepentingan politik di situ. Apalagi ekonom yang jadi menteri itu.